Shalom, Rokris 14. Kita akan mulai menyembah Tuhan. Biarlah setiap kata-kata, setiap apapun yang keluar dari mulut kita, kiranya itu hanya menyenangkan hati Tuhan. Biarlah ada roh kerendahan hati, di mana Tuhan boleh bertahta di atas pujian dan penyembahan kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, perbuatanmu Tuhan di hidupku. Segenap lidah mengaku bahwa kau raja segala raja. Oh, kami puji kau. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
perkasa perbuatanmu di hidupku. Di hidupku Tuhan, perbuatanmu di hidupku. Kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau begitu baik, Engkau begitu setia untuk memimpin setiap langkah kami Bapa. Kami datang Tuhan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami serahkan hidup kami, dan biarlah firman yang kami tabur itu yang boleh kami tuai. Dan layakan kami Bapa di masa muda kami mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca Matius 6 ayat 1-34. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Dan apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau merancangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan mencuri, membongkar, serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu,
akan apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan yang tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari burung itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Kita bersyukur pada hari ini kalau kita boleh diingatkan bahwa Matius 6 mengingatkan kita mengenai hal tentang kekhawatiran, memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. Yang buat jadi rema buat diri saya sendiri, mungkin yang dapat saya bagikan adalah di mana mengenai hal kekhawatiran. Karena mencari kerajaan Allah itu lebih dahulu dibandingkan memikirkan hal-hal yang membuat kita khawatir. Jika kita sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bahkan Tuhan sendiri bilang bahwa burung-burung di udara yang tidak pernah menuai, yang tidak pernah menabur, dan tidak pernah yang namanya mengumpulkan makanan, Tuhan sediakan. Apalagi kita sebagai umat percaya, pasti Tuhan menyediakan yang terbaik dan yang kita butuhkan. Mari kita satukan hati, datang kembali kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan boleh ada firman-Mu yang mengingatkan kami mengenai hal kekhawatiran Bapa. Di mana Tuhan kami percaya Tuhan bahwa hidup kami seharusnya tidak ada kekhawatiran karena kami tahu bahwa kami disediakan oleh Engkau Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan memberikan sesuai dengan kebutuhan kami. Itu sebabnya biarlah hati kami, hidup kami mau serahkan seluruhnya dan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk angkatan 54 Tuhan. Kami tahu kami belum bertemu secara tatap muka langsung Tuhan. Berkati mereka Tuhan, biarlah mereka boleh mengenal Engkau lebih dan lebih lagi melalui Roh Kudus 14 Bapa. Biarlah Tuhan mungkin mereka masih bingung, ada masih roh di mana mereka kurang mengerti bagaimana tata cara ibadah Tuhan. Engkau yang berkati, perlahan-lahan mereka boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan di masa muda mereka Tuhan. Bapak berkati juga angkatan 53 Bapak. Mereka akan memulai pelayanan mereka. Lawatan Tuhan, ada roh kesatuan hati, di mana Tuhan turut bekerja dalam setiap pelayanan mereka Bapak. Biarlah Tuhan, kami semakin berkurang, Engkau semakin bertambah. Berkati 52 Tuhan, di mana kami Tuhan menuju detik-detik terakhir kami di masa SMA. Biarlah ini boleh menjadi momen kami, bekal kami di masa SMA kami, sehingga kami boleh menjadi terang garamnya Engkau di kampus nanti Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami akan memulai hari ini, Engkau yang berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan ada roh kerendahan hati dan hikmat daripada sorgawi yang melingkupi kami. Terima kasih banyak Tuhan, Kau sungguh baik, haleluya, haleluya, amin.